Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara siang ini. Dan salawat beriring salam kita hadirkan buat junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang mewakili, yang terhormat guru-guru yang telah menghadiri, menyempatkan waktu untuk hadir siang ini. Adapun acara hari ini yaitu tentang penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ismail SPD. Yang mana budaya positif ini sudah diterapkan di sekolah SD Negeri 37 Alang Lawas dan dikembangkan, disampaikan kepada Bapak Ibu guru apa yang telah Bapak Ismail lakukan. Kepada Bapak Ismail langsung saja kita minta waktu dan tempatnya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di SD Negeri 37 Alang Lawas. Kepada Bapak Ismail, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk mempersingkat waktu. Salam penghormatan saya tumpahkan kepada protokol yang berlangsung tadi. Untuk itu kita akan lanjut pada materi hari ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Ya. Di sini yang namanya budaya tentunya sudah masuk kategori level meningkat ke atas ya. Karena sebelum budaya positif ini kita juga menerapkan namanya disiplin. Karena disiplin itu adalah akarnya. Kalau sudah budaya namanya berarti kita sudah melakukan kebiasaan. Oke. Untuk sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam, ada baiknya karena pada siang ini mungkin Bapak Ibu sudah capek dari pagi tadi sudah mengajar dan begitu banyak interaksi dengan murid, kita akan melakukan ice breaking sebentar. Hanya sedikit ice breaking ya Bapak Ibu ya. Yang penting mudah-mudahan bermakna dan membuat situasi kelas ini menjadi positif ya. Ya, dimohonkan untuk Bapak Ibu semuanya berdiri. Ya, kita hanya melakukan ice breaking simple dan hanya 30 detik. Diharapkan Bapak Ibu semuanya menghadap satu pasangan. Ya, mudah-mudahan ini ice breakingnya namanya senyum ya. Mudah-mudahan dari senyum ini akan menciptakan suasana lingkungan di kelas kita lebih bahagia ya, karena namanya budaya positif ya. Oke, diminta pada Bapak Ibu mungkin belum ikhlas ya senyumnya. Mudah-mudahan selama 30 detik kita menatap Bapak Ibu semuanya senyum dengan ikhlas ya, mudah-mudahan. Oke, kita saling melihat matanya. Jangan bibirnya dilihat ya Bapak Ibu. Ya, nanti salah. Oke. 1, 2, 3. Lihat. Oke, lihat. Sampai kita tersenyum dengan ikhlas. Ya. Dulu. Boleh senyum Bapak Ibu? Ya, buka senyum lebar-lebar. Selama 30 detik. Oke. Oke, siap. Nah, tepuk tangan Bapak Ibu untuk semuanya dan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan senyumnya tadi ikhlas ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan jadi budaya positif juga nanti ya. Kita lanjut pada forumnya, yaitu sebelum kita melakukan pembahasan materi, ada baiknya kita melakukan kesepakatan, yaitu kesepakatan forum diseminasi hari ini. Oke. Sebelumnya saya juga sudah buat pemantik 3 ya, yaitu menghargai siapapun nantinya yang akan berbicara, terus menjadi pendengar yang baik ketika temannya yang menyampaikan pendapat, terus semangat dalam mengikuti diskusi hari ini. Oke. Adakah Bapak Ibu yang mau menambahkan kesepakatan
pada forum ini? Atau kita cukupkan aja ini? Oke, pas. Cukup 3 ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini berjalan nantinya selesai forum ini selesai. Oke, ini adalah pemantik sebelum kita masuk ke materi, yaitu kita sebagai seorang guru ada baiknya kita memiliki atau langkah-langkah 6 poin yang ada di depan ini. Contohnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, ya, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau per kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, terus yang keenam segitiga restitusi. Ya, ini adalah konsep-konsep yang harus kita miliki untuk kita mendidik di sekolah Bapak Ibu, kita harapkan ya, mudah-mudahan. Oke, untuk kita lebih komunikasinya lebih baik, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana apa itu disiplin positif? Ada Bapak Ibu? Disiplin. Oke, ya lanjut. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kedepannya intrinsik ya Bapak Ibu, bukan ekstrinsik. Disiplin dari dalam membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Ya, di sini kita seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, sebenarnya kita itu mengharapkan disiplin ini tumbuh dari kesadaran anak itu, bukan hanya sebagai peraturan, tapi sudah menjadi budaya ya dalam dirinya. Itu yang kita harapkan sebenarnya Bapak Ibu, bukan hanya kita hanya melakukan membuat peraturan, nanti kita awasi. Mudah-mudahan yang kita harapkan nantinya disiplin positif ini sudah menjadi kesadaran, menjadi budaya buat anak kita. Ya, seperti yang kita pelajari pada program Merdeka Mengajar ini, itu ada 6 karakter dalam profil Pancasila Bapak Ibu, yang dinamakan pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kedua yaitu mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Di sini Bapak Ibu bisa kita pahami atau kita aplikasikan di sekolah, yaitu beriman bertakwa ini. Contohnya kira-kira apa Bapak Ibu yang telah kita jalani di sekolah ini? Contohnya ada Bapak Ibu? Mungkin dari anak murid kita misalnya sebelum belajar berdoa, gitu kan. Kemudian pembahasan pas istirahat kita misalnya bawa bekal makan di kelas, mungkin doa bersama. Kemudian ada juga nanti kelas tinggi itu ada sholat duha. Kemudian dilanjutkan nanti sholat zuhur berjamaah. Mungkin itu aja Pak contohnya. Oke, sangat benar sekali. Terima kasih Bu Tisa. Silakan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, ini jawabannya yang benar. Oke. Nah, di sini apa yang dikatakan tadi Bu Tisa yang benar. Di situ juga termasuk kita budayanya seperti bersalaman ya Bapak Ibu. Di situ juga masuk di situ. Terus mandiri, berkebinekaan, bergotong royong, kreatif, benar kritis. Itu adalah macam-macam profil belajar Pancasila. Terus yang ketiga poinnya yang kita bahas hari ini itu motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu berbagai macam Bapak Ibu. Bisa ditimbulkan dari luar, dari dalam, atau pengaruh lingkungan. Seperti yang kita lihat di sini, yaitu untuk menghindari kenyamanan atau hukuman eksternal. Okay. Jadi anak itu berbagai macam motivasi Bapak Ibu dia melakukan perilakunya. Bisa jadi karena dia takut, karena ada hukuman. Itu termasuk motivasinya hanya eksternal ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Ini juga termasuk eksternal Bapak Ibu. Ya. Yang mana dia melakukan perilaku itu hanya mengharapkan hadiah atau penghargaan dari orang lain atau gurunya. Terus sebenarnya ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Ya. Yang internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini sebenarnya yang harus kita kejar atau kita harapkan pada anak, bahwasanya motivasinya itu dari dalam dirinya untuk memperbaiki lakunya, bagaimana dia menghadapi lingkungannya. Okay. Terus ini adalah keyakinan sekolah atau kelas. Ada baiknya keyakinan kelas ini kita membentuknya bukan satu arah ya Bapak Ibu, tapi dua arah. Kita harus melibatkan semua anak termasuk kita. Jadi keyakinan ini beranjak dari forum atau kelas yang kita ampu agar keyakinan ini timbul. Tentunya ini ya Bapak Ibu, saya memberikan keyakinan sekolah pada anak, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Di situ ini keyakinan kelas terbentuk. Lanjut Bu. Terus keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sini Bapak Ibu bisa kita lihat, katanya kita sifatnya universal, ya. Terus mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kita membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu tidak usah yang rumit, tapi yang simple, yang mudah diingat oleh anak. Seandainya dia melakukan kesalahan, dia langsung ingat atas keyakinan kelasnya yang dilanggar. Jadi tidak banyak yang kata-kata yang berdetail, ya hanya cukup singkat, padat dan mudah diingat anak. Jadi keyakinan ini agar dia tertanam di dalam pikirannya. Ya sih, lanjut Bu. Ya, mungkin ini berbeda kita ya Bapak Ibu versinya, karena saya guru PJOK. Di sini saya membuat keyakinan seperti satu, tentunya memakai baju olahraga, ya. Karena kalau tidak pakai baju olahraga tentunya susah, apalagi bagi yang perempuan pakai rok. Jadi kita harus membuat kesepakatan dulu sama anak-anak kita itu, apakah dia yakin kepercayaan itu bisa dia lakukan atau bagaimana. Jadi yang kedua, saling mendengarkan ketika guru atau teman berbicara. Ya. Terus yang keempat, menghargai teman. Terus berolahraga dengan riang dan gembira. Ya tentunya ini juga pemanti Bapak, biar anak-anak tidak ada yang menangis ya. Terus yang kelima, bertanggung jawab atau mandiri. Oke, mungkin tiba juga next breakingnya Bapak karena ini siang. Oke, bisa kita lanjut next breaking dulu Bapak Ibu. Nah, breakingnya simpel aja. Silakan Bu Mike. Kita saling berhadapan lagi ya Bapak Ibu. Kita berdiri, kita speakingnya hijau apa bagusnya ya? Ada ide Kak? Ada ide? Merah, hijau, hijau hitam. Ya. Oke, hijau hitam. Oke, mari Bapak Ibu saling berhadapan. Kita sepakati siapa yang hijau, siapa yang merah. Ya Bapak Ibu. Silakan tangannya seperti ini Bapak Ibu. Udah tahu yang merah? Kalau saya bilang merah nanti merah yang memukul hijau ya. Merah hitam, hitam hijau ya, hitam hijau jadi ya. Oke, ya. Oke. Sepakat Bapak Ibu? Hitam hijau ya. Oke. Oke, kita tes. Bagi yang saya sebut hitam, berarti hitam yang memukul hijau ya. Ya. Iya. Oke. Oke. Saya hitam ya, ini hijau. Hitam. Berarti saya mukul, kamu yang hindar ya. Ya, gitu ya.
tahu dulu. Kita hitam atau merah? Hitam atau hijau ya? Oke. Hitam atau hijau? Siap. Hitam. Hitam. Oke. Terus dia yang memukul ya. Yang disebut dia yang memukul, yang tidak tersebut dia yang menghindar ya. Oke, konsentrasi. Hijau. Oke, silakan duduk Bapak Ibu, silakan tepuk tangan. Oke, yang kita masuk ke poin keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kita harus benar-benar mengetahui ya Bapak Ibu sebelum kita mengajar bahwasanya kebutuhan dasar anak kita itu kita tahu. Setiap anak mempunyai masalah, tentu kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Oke, contohnya tentu seperti ini ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tentu ada alasannya Bapak Ibu, ya. Tentu ada alasannya. Oke, alasan ini kita harus melakukan identifikasi terhadap anak, bukan pembiaran. Kita harus memerdekakan mereka dari masalah yang dia hadapi. Oke, lanjut Bu. Ya, di sini Bapak Ibu kita lihat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival ya. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke. Di sini masalahnya apabila salah satu pada diri anak tidak tercukupi maka akan menimbulkan masalah berbagai macam yang kita temukan dalam masalah anak. Jadi kita harus melihat kebutuhan dasar manusia anak yang mana yang tidak terpenuhi. Dari kasus ini kita lihat ya Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini studi kasusnya pada Ibu Zulaika. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Guru di kelas 9A sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ya, di sini kita harus mengidentifikasi apa masalahnya ini si Tommy ini. Lanjut Bapak. Ya, alasan pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal. Nah, ini adalah kebutuhannya, bisa jadi makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup, survival. Ya, bisa jadi alasan kedua karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan Tommy, dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan terima kasih. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Lanjut. Yang keempat, bisa jadi karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. 5. Karena ia melakukan karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Di sini sudah kita lihat berbagai macam bisa kita temui dalam masalah Tommy tadi Bapak Ibu. Jadi kita perlu latar belakang
apa yang dilakukan Tommy tadi. Dari penelusuran itu bisa kita identifikasi masalah-masalah atau alasan apa, bagaimana Tommy kurang atau yang perlu kita yang kita penuhi. Ya, 5 posisi kontrol institusi. 5 posisi kontrol institusi ini Bapak Ibu harus kita miliki, Bapak Ibu, dan harus kita pahami. Posisi kontrol ini maksud saya tadi pernah kita lakukan atau berbagai macam versi. Jadi untuk itu nanti kita akan introspeksi dan refleksi diri kita itu sebagai guru yang mana, posisi yang mana, ya? Yang mana posisi kontrol ini ada setiap guru. Jadi dalam posisi kontrol ini ada yang terbaik, Bapak Ibu. Meskipun kita belum sampai yang terbaik, kita akan berusaha mencapai yang terbaik. Di sini Bapak Ibu, yang pertama posisi kontrol institusi itu guru sebagai penghukum. Di sini yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, atau guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Di sini posisi kontrol bisa kita lihat perbedaannya, Bapak Ibu. Sebagai penghukum, bagaimana tindakan-tindakannya yang ditimbulkan dan apa tindakannya yang dilakukan pada anak. Di sini contohnya sebagai penghukum, ya, atau membuat merasa bersalah. Contohnya guru berbuat sebagai penghukum, contohnya menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Sedangkan membuat merasa bersalah, gurunya di situ berceramah dan mengatakan seharusnya atau bagaimana begini, ibu kecewa, itu contohnya. Jadi anaknya merasa kecewa dan bersalah. Jadi kita itu sebagai guru membuat anak itu merasa bersalah. Terus di sini juga harus kita tinjau dulu, Bapak Ibu. Apa yang dihasilkannya kalau kita melakukan sebagai guru penghukum. Ini juga bisa berdampak negatif pada anak atau juga pada kita sebagai guru, Bapak Ibu. Contohnya kita melakukan penghukuman, bisa jadi anaknya dendam, ada gurunya, tahu-tahu nanti kita pulang, jok motor kita sudah sobek. Ya. Itu salah satu realitanya, Bapak Ibu. Kalau kita bisa menjadi guru penghukum, mudah-mudahan tidak ya, Bapak Ibu. Meskipun ada kita perbaiki lagi ke depan. Terus sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya anak kita terlambat, kita sebagai posisi kontrol sebagai teman kepada anak, oh tenang aja, nanti bapak bilang ke wali kelasnya, silakan masuk, jangan terlambat lagi ya. Berarti kita mengajak anak kita tuh sebagai teman. Terus sebagai pemantau, kalau pemantau ini sudah bagus juga ya Bapak Ibu, karena kita melakukan segala sesuatu itu sudah melakukan perhitungan atau dengan mengukur semua tindakan doa anak kita, kesalahannya kita bacakan dan kita kembalikan pada peraturan kelas. Terus sebagai manajerial, kita sebagai manajerial yaitu kita memberi anak itu kesadaran pada dirinya atas kesalahannya dan bagaimana dia keluar dari masalah, dan dia bisa menjadi pribadi yang kuat setelah melakukan kesalahan itu. Jadi ini adalah posisi manajerial, ini adalah menurut saya yaitu kasta yang tertinggi ya, yang harus kita cita-citakan sebagai guru ya. Meskipun belum sampai ke sini, mudah-mudahan kita semuanya sampai ke posisi manajerial ini. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajerial. Terus, posisi kontrol institusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer
mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Di sini saya katakan tadi bahwasanya anak setelah melakukan kesalahan, kita lakukan edukasi dan segala macamnya sehingga anak-anak itu kembali kepada kelompoknya menjadi pribadi yang kuat dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama sehingga anak itu bisa keluar dari masalahnya. Itu yang kita harapkan. Makanya kita perlu manajerial tadi. Terus yang keenam, segitiga restitusi. Tentunya dalam masalah tadi tentunya kita melakukannya dengan rencana atau dengan langkah-langkah yang terukur Bapak Ibu. Bukan hanya lewat perasaan atau pikiran kita, tapi kita lakukan meninjaunya sesuai dengan rencana atau langkah-langkah segitiga restitusi ini, yang mana seperti yang sudah kedua, ya, yaitu tahap-tahapnya ada seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, maksud saya sendiri menstabilkan identitas itu ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak semerta-merta menyalahkan anak itu dulu. Kita harus stabilkan dulu. Bagaimana kita menstabilkan anak itu? Nah, ketika dia melakukan kesalahan, ada baiknya kita melakukan memposisikan diri kita sama dengan dirinya. Contohnya, Bapak juga pernah salah, kan gitu. Jadi berarti anak-anak itu sudah merasakan bahasanya dia tidak aja salah sendiri, berarti semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi setelah stabil identitasnya, maka baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Jadi baru kita tunjukkan apakah yang dia buat itu salah apa benar, gitu. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan, apakah dia sudah melanggar peraturan yang sudah diyakini atau bagaimana. Jadi nanti kita harapkan nanti anak ini dia menjawab sendiri, bukan kita menyalahkan Bapak Ibu. Dia menyadari kesalahannya, dia yang mencari solusi bagaimana masalahnya selesai. Kita hanya mendidik dan mengarahkannya sehingga dia menyadari kesalahannya dalam dirinya, bukan kita yang menyalahkan. Seperti ini Bapak Ibu contohnya menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ini yang kita harapkan. Meskipun anak ada kesalahan, tapi kita mengajarkannya bagaimana dia keluar dari situ. Terus berbuat salah satu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini merupakan komunikasi kita beranak ya. Manusia yang sempurna kita tidak, maksudnya ya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Baik ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya, bukan ada settingan ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita diskusi ambil bagaimana yang salah atau yang perlu ditambahkan ya. Mungkin ditambahkan maksudnya. Jadi ini bukan settingan Bapak Ibu. Ini benar-benar ada real dalam masalah anak kita. Ini contoh. Ini saya lakukan bisa ya Bapak Ibu. Ya, dari pemaparan. Ya, dari penuturan saya dan pemaparan saya tadi diharapkan Bapak Ibu bisa
memberikan pemaparannya lewat sticky note nanti ya, bagaimana hukuman itu, terus bagaimana konsekuensi, terus apa restitusi. Semuanya jawaban Bapak Ibu semuanya benar ya, tidak ada yang salah. Nah, silakan Bapak Ibu mengisi pada sticky note ini. Bisa menjelaskan sedikit apa perbedaannya itu hukuman, konsekuensi, restitusi. Oke, silakan Bapak Ibu tulis singkat, padat, dan mudah dimengerti. Terima kasih.
Oke, saya akan membacakan pendapat Bapak Ibu semua ya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada yang mengatakan bersifat satu arah. Ya, benar Bapak Ibu, karena hukuman itu hanya dibuat oleh sepihak tanpa meminta kesepakatan. Ya, ini benar. Terus tindak atau prosedur. Iya, berarti ini bertindak sesuai prosedur. Tidak terencana tiba-tiba. Terus kepada kesalahan atau tindakan, menuliskan esai atau refleksi. Terus siswa membuang sampah sembarangan, maka hukumannya anak diminta membersihkan sampah di kelas. Ya, ini juga merupakan bentuk hukumannya. Terus sepihak, peringatan atau refleksi ya. Terus tentang konsekuensi, sudah bersifat dua arah, namun anak selalu dimonitor ya benar. Terus kesepakatan guru dan anak ya, jadi dia sudah melakukan dua arah ya. Terus sikap guru selalu memonitor murid, sudah bersikap dua arah. Tidak menyelesaikan, siswa kehilangan hak untuk istirahat selama ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Terus restitusi, mencari solusi atas masalah yang apa ini ya gitulah pada siswa ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas kesalahan. Oke, semuanya sudah benar ya Bapak Ibu. Tidak ada yang salah. Jadi sudah dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu atas pemaparan tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah memahaminya atau sebelumnya sudah mengetahui ya Bapak Ibu. Jadi tapi kita melakukannya tanpa sadar. Sekarang saya harapkan Bapak Ibu bisa lebih memahami lagi bagaimana tentang konsep-konsepnya. Terus saya harapkan juga ini diskusi bermanfaat untuk kita semua, karena seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut
dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang saya sebutkan tadi, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, terus segitiga restitusi harus kita pahami Bapak Ibu. Bagaimana langkah-langkahnya, yang mana pada zaman sekarang semua ilmu itu sudah terbuka Bapak Ibu, dimanapun bisa kita akses. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mengupgrade dirinya pada perkembangan yang lebih baik lagi, karena pendidikan itu bukan hanya formatif tapi transformatif Bapak Ibu. Kita harus berubah, kita harus bergerak dan bisa menggerakkan orang lain dengan budaya positif kita yang kita lihatkan, yang kita cerminkan pada kebiasaan, sehingga itu menjadi budaya. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian sosialisasi tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Ismail dan yang telah diterapkan Bapak Ismail di sekolah ini. Terima kasih Bapak Ismail atas ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu. Lebih kurang saya sebagai MC mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.